GKP Bekasi. Nah, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik silakan duduk. Kita mau angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini Engkau sudah memberkati kami, mendengar kami. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada saat ini, dan Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi. Yesus kekasih jiwa. Bangkit berdiri ya yang di rumah. Yuk kakak-kakak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Padaku tebus dosaku. Yang matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan kataku pujian. Silakan duduk kembali ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk kakak. Doa tiap hari kau mau.
Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bertemu dengan Kak Ari. Kita pada minggu siang hari ini kembali akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, Allah yang memelihara serta menyertai kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu, kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami. Kami sama-sama boleh berbaktian sekolah minggu pada siang hari ini Bapa, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Kami mohon Kau urapi kami, berkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan, dan biarlah firman-Mu tidak menjadi sia-sia, tetapi dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Buat Kak Ari yang akan menjadi alat-Mu, Kau tutup bungkus Kak Ari dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja, sehingga apa yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh seturut dan sesuai kehendak-Mu. Kami mau serahkan doa ini dalam tangan kasihan-Mu, ya dalam terang-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Selamat kami hidup. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Nah, adik-adik, untuk minggu ini kita akan sama-sama membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Ya. Buka Alkitabnya dari Injil Matius pasal ke-9 ayat 35 sampai 38. Kak Ari akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah firman Tuhan bagi kita untuk minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, pada minggu kali ini Kak Ari akan menceritakan tentang satu orang tokoh. Ya, tokoh ini bernama Bunda Teresa. Nah, siapa sih Bunda Teresa? Bunda Teresa ini, ya, Bunda Teresa ketika dia masih kecil, dia itu sering mendengar atau sering banyak melihat orang-orang yang menderita. Sehingga mulai dari kecil sering merasa kasihan, sering merasa prihatin terhadap penderitaan banyak orang. Ketika umur 12 tahun, dia memiliki komitmen ya untuk mau melayani Tuhan. Sehingga pada saat perjalanan kehidupannya mulai besar, Bunda Teresa melanjutkan pendidikan sehingga ia berhasil menjadi guru, bahkan menjadi kepala sekolah. Bunda Teresa tetap merasa gundah atau tetap merasa memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan, khususnya melayani sesama manusia yang pada saat itu sedang menderita karena berbagai penyakit. Sehingga akhirnya Bunda Teresa keluar dari sekolah tersebut, tidak lagi menjadi guru dan kepala sekolah. Kemudian Bunda Teresa mencari orang-orang yang sakit yang tidak dihiraukan oleh banyak orang. Bunda Teresa merawat dan menjaga sehingga orang tersebut menjadi sembuh kembali. Nah, adik-adik, ternyata mulai dari kecil Bunda Teresa ini merasa punya empati atau punya rasa kegelisahan ketika melihat orang-orang yang perlu pertolongan. Hal ini sama juga dengan pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita dikisahkan bahwa Tuhan Yesus juga berjalan mengelilingi dari kota ke desa. Kemudian Tuhan Yesus melihat banyak orang yang menderita, sehingga di pembacaan firman Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan orang-orang tersebut. Bahkan di ayat terakhir Tuhan Yesus
berkata bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan dinyatakan bahwa mintalah kepada Tuhan yang empunya ladang sehingga ia menyediakan pekerja-pekerja tersebut. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adalah bahwa kita juga bisa menjadi Maksudnya apa adik-adik? Bahwa maksudnya kita juga dapat menjadi orang yang mau peduli dengan orang lain, bahwa kita juga dapat menjadi orang yang mau menolong orang lain ketika kita melihat orang lain sedang dalam kesusahan. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Kita masih kecil, bagaimana kita bisa merawat orang yang sakit? Contohnya apa? Contohnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya ketika kita melihat orang tua kita sedang kesusahan, mau minta pertolongan kita, misal menjemur pakaian. Dek, tolong dong ini jemurin pakaiannya. Ya. Nah, kita mau menolong orang tua kita dengan sukacita, jangan dengan cemberut. Mama, jangan aku lah, itu ada adik aja deh, adik tuh yang suruh jemurin, jangan aku, udah adik aja, atau kakak aja, jangan aku. Nah, itu kita tidak mau peduli terhadap kesusahan orang lain, padahal orang tua kita sendiri. Atau contoh lainnya, misal ada saudara kita yang sedang sakit, ya, kita merasa tergerak untuk membantu mereka, yaitu melalui mendoakan saudara kita tersebut. Kita doakan kepada Tuhan sehingga saudara kita bisa dipulihkan. Nah, itu adalah contoh-contoh adik-adik kita mau memiliki rasa peduli terhadap orang-orang yang pada saat ini banyak mengalami penderitaan. Khususnya adik-adik, saat ini kita masih berada di dalam pandemi COVID-19. Banyak orang yang sedang mengalami kesusahan karena penyakit COVID-19 ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Ya, selalu gunakan masker kalau keluar rumah. Jangan lupa rajin cuci tangan. Ya, kemudian tidak atau menjaga jarak, jangan berdekatan dengan orang-orang lain. Ya, itu cara kita mencegah diri kita terkena COVID. Kemudian kedua juga buat saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, kita juga mau doakan mereka supaya mereka juga bisa terhindar dari COVID-19. Atau bahkan ada yang sudah terkena COVID-19, kita doakan semoga mereka juga bisa dipulihkan kembali. Ya, itu adalah cara-cara kita menolong orang lain, sama seperti Tuhan Yesus tergerak pada saat Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Nah, itu adalah firman Tuhan buat kita semua adik-adik pada minggu siang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Bapa, pada saat ini kami juga mengucap syukur Engkau telah memimpin dan menyertai kami dalam sekolah minggu kami. Kami sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, bahkan kami juga boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Bapa, biarlah kami boleh dimampukan untuk kami boleh memiliki rasa peduli terhadap orang lain, terlebih kami boleh dimampukan untuk kami dapat menjadi penolong buat orang yang membutuhkan pertolongan. Bapa, mampukan kami sehingga melalui kami nama-Mu boleh makin dipuji dan muliakan Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga akan mengangkat doa syafaat kami, namun sebelumnya kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami Bapa, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Bapa, kami pada saat ini ingin berdoa Bapa buat kehidupan kami. Kami mohon Kau berkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, berkati kami dalam mengikuti pelajaran jarak jauh. Biarlah Engkau yang boleh berikan hikmat, berikan kemampuan pada kami sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan biarlah kami juga memperoleh nilai yang terbaik dan nilai tersebut menjadi berkat buat kehidupan kami Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa buat kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat Bapa. Biarlah kami juga boleh bermasyarakat dengan baik, kami boleh menjaga diri kami
kami juga boleh menjaga saudara-saudara kami Bapak, sehingga mereka juga boleh dijauhkan dari segala sakit dan penyakit Bapak. Kami juga teringat buat orang tua kami Bapak, kami mohon Kau berkati orang tua kami, berkati mereka dalam pencarian nafkahnya, sehingga mereka juga dapat mencari nafkah dengan baik dan kehidupan kami boleh diberkati seturut dan sesuai kehendak-Mu saya Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa Bapak buat kakak maupun adik-adik kami Bapak, biarlah Engkau juga berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih-Mu dan merasakan sukacita yang asal daripada-Mu Bapak. Bapak, pada saat ini kami juga ingin berdoa Bapak buat bangsa dan negara kami yang masih mengalami pandemi COVID-19 Bapak, biarlah Engkau yang boleh berkati para pemimpinnya, sehingga mereka juga dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan hikmat yang asal daripada-Mu. Terlebih buat usaha dan upaya untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini Bapak, biarlah Kau juga boleh sertai dan berkati, sehingga pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh hidup kembali dengan tidak ada rasa khawatir maupun takut Bapak atas pandemi COVID-19 ini Bapak. Bapak, kami juga yang berdoa Bapak buat gereja kami, Kau boleh berkati gereja kami, biarlah melalui gereja kami nama-Mu juga boleh makin dipuji dan memuliakan Bapak. Kami mau serahkan doa kami ini dalam tangan Tuhan Bapak, dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang di dalam nama itu juga kami akan bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah adik-adik sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, kakak mau ingetin lagi, jaga kesehatan adik-adik, sering-sering cuci tangan, dan kalau mau keluar rumah pakai maskernya. Dan jangan lupa ya, kita selalu berdoa meminta kesehatan kepada Tuhan. Nah, ibadah selesai. Selamat hari